anugerah bergengsi untuk para seniman di Sumatera Selatan yang diberi titel Anugerah Batang Hari 9 tahun 2020 sudah diumumkan dan pemenangnya sudah menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumsel Haji Herman Deru. Tahun ini 6 orang seniman dari 6 tangkai seni yang mendapat penghargaan, 2 diantaranya berstatus ASN atau aparat sipil negara atau PNS. Barangkali ini juga menjadi sebuah informasi yang perlu kita cermati, bahwa profesi seniman ternyata juga tidak menutup pintu bagi orang-orang dari profesi lain untuk berkreativitas dan untuk mendedikasikan karyanya. Terbukti di Anugerah Batang Hari 9 tahun 2020, 2 orang PNS mendapat anugerah tersebut. Kedua orang itu adalah Ahmad Rapani Igama, sekarang menjabat sebagai PNS di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, di mana dinas ini adalah instansi yang menyandang dana untuk penyelenggaraan pemberian anugerah Batang Hari 9 yang pelaksananya dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Jadi kemudian PNS yang kedua itu adalah Riri R. Muksin, seorang pegawai negeri sipil di jajaran Polda Sumsel yang selama ini berkarir sebagai penyanyi. Puncaknya dia menjadi juara dalam event lagu Melayu tingkat Asia Pasifik. Dan selama berkarir barangkali dia belum menciptakan sebuah lagu pun. Jadi dia memang murni pure sebagai seorang penyanyi, dan ini selama pemberian anugerah Batang Hari 9 dilaksanakan, baru tahun ini seorang penyanyi itu mendapat anugerah sebagai seniman yang telah mendedikasikan dirinya berkreativitas di bidang seni, terutama di tangkai musik. Sebuah kemajuan barangkali yang juga peluang bagi para penyanyi lain untuk tahun-tahun berikutnya bisa mendapatkan penghargaan yang sama. Jadi tidak mesti berkarya sebagai singer pun, tidak sebagai arranger atau pencipta lagu juga bisa mendapatkan anugerah bergengsi ini. Jadi 2 orang PNS, 1 orang PNS itu berprofesi sebagai penyanyi dan berprestasi di tingkat Asia Pasifik. Tentunya sebuah penghargaan yang layak kita beri acungan jempol. Kemudian 4 diantaranya untuk kategori seni teater itu diberikan kepada M. Yunus, seorang seniman yang memang sebenarnya pendidikannya FKIP biologi Unsri, tetapi ternyata sejak SMA memang dia sudah menggeluti bidang teater dan sangat produktif menghasilkan karya-karya. Katanya informasinya setiap tahun dia menghasilkan minimal 1 karya, dan di era pandemi ini dia justru menemukan sebuah formula baru untuk menikmati teater tanpa virtual, tatap muka, tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, minus show istilahnya. Kemudian yang keempat untuk bidang seni rupa itu diraih oleh Aang Sungkawa, jauh seniman dari Linggau, cukup produktif barangkali, dan kita berikan acungan jempol dan juga tepuk tangan kepada Aang Sungkawa. Lalu untuk kategori teater itu diserahkan kepada Sabda Priyajaya,
seorang juga seniman tari. Itulah keenam. Oh, satu lagi untuk bidang atau tangkai film itu peraihnya itu diserahkan oleh Pak Gubernur kita Herman Deru atas rekomendasi penilaian para juri itu kepada Jimmy Peter. Jimmy Peter ini memang seorang sinias film yang dulu mengawali karirnya di film itu di stasiun televisi swasta di Palembang, Pal TV. Jadi dia kemudian resign dari stasiun televisi tersebut untuk lebih fokus bagaimana memproduksi dan menghasilkan film-film yang mungkin dianggap dan diharapkan bermanfaat bagi dunia film, bagi dirinya dan juga bagi masyarakat serta provinsi Sumsel, bahkan mungkin bagi Indonesia. Jadi itulah keenam seniman yang tahun ini mendapat anugerah seni cukup bergengsi. Kita ucapkan selamat dan semoga dengan pemberian anugerah ini bisa memberikan manfaat bagi mereka sendiri, bagi para seniman, bagi Dewan Kesenian Sumatera Selatan, bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan bagi Gubernur Sumatera Selatan, serta bagi kita semua warga Sumsel. Bahkan mungkin bisa bermanfaat bagi dunia seni itu sendiri. Seni bukan hanya untuk seni. Oke. Atau pemberian anugerah pada para seniman budaya pada hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumsel nomor 556/2020, penerima anugerah seni pada hari 9 tahun 2020 kategori karya Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Kategori karya seni rupa Aang Sukawa dari Rampuri. Kategori karya seni rupa. Ya, berkenan untuk naik ke atas kertas. Kategori karya seni rupa Sabda Prajaya dari Lubuk Linggau. Kategori seni sastra Ahmad Rabani Igama. Kategori seni teater, mohon maaf Bapak Gubernur, ini sekaligus yang menulis naskah dan menyutradarai drama musikal tadi, Muhammad Yunus. Kategori seni musik, Riri R. Musik. Dan terakhir kategori film, Jimmy Peter. Ditetapkan di Palembang, Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumsel, Pak Sarisa SPMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya berkenan Bapak Gubernur sama-sama Pak Herman Deru untuk mendampingi usul Pemda Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera dan Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Mohon persediaannya untuk memberikan langsung penghargaan kepada para penerima anugerah seni pada hari 9 tahun 2020. Ya, yang berkenan unsur forum organisasi di tingkat daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendampingi. Kepada dari seni sastra dan selanjutnya untuk Muhammad Yunus yang dari musikal yang tadi sudah kita
Kami mohon sedianya untuk langsung mulai sesi bersama. Ya. Untuk gubernur dan juga Ya, ini adalah penerima pada penerima alokasi pada Desember tahun 2020. Ada 6 kategori yang saat ini kita berkumpul dengan Pak Gubernur, beserta unsur forum koordinasi di daerah Provinsi Sumatera Selatan. dan juga saya sendiri dari Provinsi Sumatera Selatan juga kemudian dari sini Sumatera. Ada yang mau Kira Komentar apa? bisa ada penghargaan apa dasar yang bisa dijadikan, kan ada 3 nominasi tadi. Nah, Karapan ini kan terpilih di antaranya. Kalau dari Karapan ini sendiri apa kira-kira selama ini yang Jelas aku berbuat? berkarya ya, biarpun di tengah kesibukan sebagai ASN tetap menulis, tetap berkarya. Dari tahun berapa tuh kalau kita di sastra tuh? Dari tahun berapa dulu mulai? Rekam jejak aku tahun 85 mulai menulis. Mulai Ya. menulis ya. Bentuknya? Bentuknya puisi, dimuat di koran, di buku. Ya. Tahun 85. Ya. Nah, terus dimusikalisasi puisi kan banyak kan di YouTube, dimusikalisasi puisi kan oleh teman-teman, Ya. dipentaskan. Tapi yang jelas dalam bentuk buku puisi yang Antologi ya? iya, antologi puisi pertama tahun 98. Nah, 98. Yang tunggal ya. Tunggal. Kalau yang bersama tahun 80-an lah. Ya. Ada. Terus sudah itu tahun 2000. Sudah itu tahun 2005. 2005. Iya, ada 3 yang tunggal. Kalau yang 3 tahun terakhir apa? 3 tahun yang terakhir itu menulis puisi kebanyakan. Puisi. Termasuk yang di- dibacakan oleh Pak Gub kemarin itu Iya. puisi apa? Taman semua orang, Iya, semua makhluk itu. taman Itu. untuk semua makhluk. Itu tahun berapa itu? Itu sebetulnya kubuat tahun 2016. 2016. Tapi kurevisi lagi. Tiap tahun kurevisi. Ya. Sampai terakhir waktu diserahkan ke Pak Gubernur kurevisi judulnya. Ya, judul. Tadinya apa tuh? Tadinya Taman Sri Kesetra judulnya. Karena untuk Pak Gubernur kan Jadi agak taman. dijingonya ribet namanya Taman Sri Kesetra, ku ganti yang sinonim. Ya. Taman untuk semua makhluk. Ya. Oke, apa dengan ini apa kira-kira yang akan dilakukan setelah ini? Ya menulis saja. Menulis tentang berkarya. Dan mencoba menunjukkan ini loh puisi yang sesungguhnya. begitu. Ya. Karena secara akademik ya, aku karena pernah belajar secara akademik, jadi ingin puisi itu adalah puisi yang berdasarkan yang kupelajari secara akademik selama ini. Dia padat, simbolik, bahasa tingkat kedua dan seterusnya. Ya. Kan banyak menulis puisi rata-rata hanya bahasa biasa, Ya. kata-kata biasa, tidak punya gambaran angan. Gitu. Bahkan orang mengatakan bahwa menulis puisi itu yang sulit-sulit. Ya. Kata-katanya sulit, itu ada puisi diapan namanya, puisi yang sulit. Nah, kita puisi-puisi yang Mudah bahasa dicerna. sehari-hari tetapi simboliknya kuat. Simbolnya implisitnya Implisitnya itu. Oke, Kak. Kasih, Kak. Oke. Di Tanjung Pinang Di Riau. Tanjung Pinang, ya di Batam. Saat siapa? Tahun berapa itu? Siapa fisik tahun anak ibu lahir ya, tahun 91. Ini anaknya, Bu. Ini anak ibu. Oh, yang lahir yang ini. Iya. Coba nyanyi, Bu, lagunya Lagu- Asia Pasifik itu Oh, Asia lagu apa? Pasifik. Lagu apa? Serilah bersih. Ahai, inilah lagunya dikarang oleh Tengkula Perdana. Memang wajar lah Ibu menang, Bu. Wajar Iya, apa, juara ya? Asia Pasifik mode sudah dapet, Bu. Iya, makasih. Tolong, Bu, di apa YouTube kita, Bu, MN Puadi DWP. Apa itu? Sini sama anak ibu berdua ya, ya? berdua Ayo, boleh. iya. Ayo. Iya, apa? MN Puadi DWP. YouTube. MN? MN Puadi DWP. MN Puadi DWP. Oke, sukses Oke. untuk Ibu, sukses untuk channel saya, Bu. Oh, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang anugerah ini, Pak. Siapa namanya? Bos? Muhammad Yunus. Om Yunus ya. Iya. Jadi kira-kira kan kita ini kan dapat anugerahnya. Anugerah ini kan bukan lomba nih, kan orang yang menilai ya. Nah, kira-kira kalau menurut Om Yunus sendiri apa sih yang sudah dilakukan dengan kesenian ini
selama ini? Di teater kan ini? Di teater. Kalau aku juga sih tidak ada bahasa Palembang baik. Ya, Indonesia jadi. Iya, saya juga sih sebenarnya tidak tahu kan, tiba-tiba ternyata Ya. kakak-kakak dengan kawan-kawan yang ada di dewan ini atau yang memang pihak yang memang ada relevansi dengan kegiatan berkesenian kita ini ternyata jadi pengamatan mereka. Ya. Karena kalau saya sendiri dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 ini barusan juga ada pementasan karya tanpa disadari dan tidak ada alasan lain, memang setiap tahun saya itu selalu memproduksi pementasan-pementasan. Setiap tahun. Iya, yang saya sutradarai sendiri dan saya tulis Karya sendiri, ya. Biasanya saya asik dengan anak-anak. Iya. Jadi dari tahun 2003 sampai dengan tahun sekarang ini, alhamdulillah ya terasa pergantian anak-anak itu kan, mulai dari mereka SMA kemudian tamat sampai alumni mereka masih Sekarang gabung teaternya lagi. apa? Kalau sekarang kita barusan saja kita membentuk yang namanya Rumah Kreatif Mini Show, karena kebenaran saya ini guru. Di? Jadi kalau setiap Guru saya di mana ngajar, nih? kalau sekarang di SMA PGRI 2. Kalau dulu saya dari teater sekolah di SMA 9. Oh, 99 Jadi, waktu sekolah ya? jadi semuanya itu terlibat sebagai pelatih di teater itu kan. Kalau teater umum biasanya dengan kawan-kawan di teater Bingkai biasanya. Oh, Bingkai. Nah, kalau sekarang ini alhamdulillah tahun 2020 ini masih ada karyanya walaupun kondisinya pandemi, tapi kita tetap berkarya baik itu di bidang virtual kan. Terus juga ada semacam pertunjukan mini, kami sebut itu mini show kan namanya itu. Jadi memang pertunjukan yang mini itu kita buat di dalam rumah, tapi dengan kondisi penonton yang tidak ramai, kemudian mengikuti protokol kesehatan, jumlahnya juga mini, pemainnya juga mini, panggungnya Berapa orang juga kalau mini itu? Kalau di situ sih sekitar 30 orang. Yang Di semua, dalam itu. seluruh? Di dalam gedung itu. Termasuk penonton, sutradara, penonton, penata artistik penata lainnya. artis seluruh ya. Karena konsep mini show itu baru ketemu ketika pandemi ini sih. Oh, jadi jadi tetap memang- ada penonton, tetap kita hadirkan walaupun jumlahnya mini kan, tidak seperti Itu biasa. virtual atau langsung? Tatap kita muka? langsung muka itu, ya? dengan menggunakan protokol kesehatan dengan jarak kan, karena makanya itu kita batasi satu minggu itu ada satu kali Di sekolah pertunjukan. itu? Enggak, kita ada sekretariat sendiri Pak, Di mana tuh? di Jalan Mataram, Ketapati? Ketapati. Sama 9 iya, ya? sama 9, pada sama 9 kita ada sekretariat Dekat rumah Pak sendiri. Untung ya? Tapi masuk lagi ke dalam. Oh, masuk dalam ya. Iya itu Pak. Kemudian kalau judulnya apa saja sih karya yang 3 tahun terakhir ini yang mungkin masih Kalau 3 berapa kali tahun ditampilkan itu? terakhir sih Antara lain? antara lain orang asing di rumah sendiri. Kemudian ada lagi itu yang berikutnya itu ada Serasa Dunia Milik Berdua. Temanya itu memang remaja karena kebanyakan kan anak-anak itu kan. Segmentasinya kita lah ya. orang-orangnya remaja-remaja Ya. kan, anak-anak dan Ya. ini. Jadi memang konsen saya itu mengajak anak-anak remaja ini, terutama pelajar. Jadi tema-tema yang saya angkat yang remaja-remaja. Kalau konsep petunjuk itu di outdoor atau indoor yang 30 orang tadi? 30 orang itu Indoor ya? indoor itu Pak. Indoor. Di ruangan dalam memang ruangan, ya? iya, tapi tidak melebihi kapasitas sih. Memang ruangan itu memang sudah kita buat sekat-sekat dengan jarak kan itu. Makanya karena kita sesuaikan dengan komposisi, kayaknya ruangan ini terlalu padat kalau seandainya Yang tadi. mau dipadatkan itu tadi. Oh, ya. Kalau basic kita apa pendidikannya kemarin? Kalau pendidikan kita biologi Pak, guru FKIP? biologi FKIP Di Universitas Sriwijaya Unsri. Tahun berapa tuh? tahun 2003. Jadi kemarin ngajar biologi, Ngajar biologi. tapi di eskul Iya, megang di sekolah, teater. megang teater. Teater itu sama 9 sekarang masih ya? Teater SMA 9, teater Iya. PGRI, PGRI 2 ya? PGRI Yang 2. PGRI ini mana? Yang di Bukit ya? yang di Pelaju Pak. Gotong royong? Iya, yang satu Oh. gedung dengan universitas. Pak ini, siapa yang Pak dokter? Heri kalau sekarang. Kepala sekolahnya? Iya, kalau dulu Pak Surmana. Pak Surmana. Berarti ini kampus gitu nih. Oh. Ini Iya, Pak. FKIP. FKIP PGRI. Iya. Oke, sukses lah ya. Iya. Ya. Kan dari FKIP apa? Bahasa Bahasa PGRI. Oh. Iya. Satu Oke. gedung Pak. Ya, tapi biologi ya. Iya, Sip. kalau aku biologi. Asik ya. Iya Kak ya? Asik Kak ya, sama-sama. Ya, ini apa kira-kira yang menjadi dasar penilaian sehingga bisa sebagai pemenang? Kalau untuk menjadi dasar penilaian mungkin yang pertama karya ya. Ya. Setelah karya mungkin dedikasinya terhadap perkembangan kesenian dan maupun budaya di Sumatera Selatan. Yang ketiga mungkin bentuk sosialisasi terhadap atau perhatian
dia terhadap komunitas yang ada di lingkungan sekitar. Kalau prestasi kita apa selama ini yang mungkin agak bisa di antara lain? Kalau prestasi, kebenaran aku nggak ngejarnya ke prestasi, tapi bagaimana Karya. justru aku nggak ngejarnya ke situ, tapi Ya. saya tetap berkarya terus. Tapi lebih fokusnya aku itu untuk ke generasi muda. Yuk kita bareng-bareng, yuk kita hidupin dunia film di Sumatera Selatan, lebih ke sana. Jimmy kemarin ini selain sebagai sinis film tadinya apa? Sebagai apa? Konsennya ke seni film sih. Oh, seni film. Tadinya dari salah satu stasiun TV Ya. selama 7 tahun, terus resign. Memang sengaja resign karena itulah tadi kegelisahan. Kalau karyanya antara lain apa yang terakhir? Karya yang film yang Yang terakhir dihasilkan? ini Warisan. Ya, Itu menang di lomba mana itu? Kalau lomba enggak lomba karena dokumenter kita. Oh, dokumenter ikut di program pemerintah kemarin ya? Sama Bang Ari sutradaranya kita dapatkan jadi editor. Oke, sip. Ini ya intinya. Jimmy Peter. Ya, makasih. Apa katanya? Baik. Apa komentarnya nanti komen ini? Kita diundang untuk acara Anugerah Batang Hati 9. Ya, sukses. Anugerah Batang Hati 9 ini acara apresiasi terhadap seniman yang ada di Sumatera Selatan. Ya, bukan di Palembang baik kan? Bukan di Palembang, baik di Sumatera Selatan. Tapi dominan nerimanya di Palembang ya? Apa? Yang dominan nerimanya di Palembang. Banyak seniman yang domisilinya di Palembang. Ya karena Bisa minta pemerintah, stakeholder kalau bila perlu, seluruh masyarakat untuk mengapresiasi karya seniman dan memberikan penghargaan kepada seniman-seniman yang telah berjasa kepada Kota Palembang dan Sumatera. Maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan atau medium seni, antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Definisi ini kami mengambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang dengan terbit dan berlakunya merupakan tonggak sangat penting pemajuan kebudayaan, termasuk seni yang menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan. Ini juga menunjukkan peran negara yang semakin besar untuk memajukan kebudayaan, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Gubernur yang saya hormati, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kita menuju Dewan Juri dan dilakukan penjaringan. Seniman yang terjaring dalam usulan Anugerah Seni Batang Hati 9 berjumlah 63 orang seniman dan 6 tangkai seni di 17 kabupaten se-Sumatera Selatan. Dari seniman tersebut, 6 yang akan mendapatkan penghargaan Anugerah Seni Batang Hati 9 berjumlah perwakilan dari 6 bidang seni atau tangkai seni, yaitu seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni sastra serta seni film. Dewan Juri dalam hal ini sudah ditunjuk berjumlah 18 orang yang akan dibagi menjadi 6 tangkai seni seperti yang sudah kami sebutkan tadi, dan masing-masing bidang seni dilakukan penjual dengan teliti dan sesama oleh para dewan juri. Jenis penghargaan insya Allah para pemenang atau yang menerima penghargaan akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah, kemudian sertifikat atau piagam penghargaan. Demikian dapat kami sampaikan, dan pada akhirnya nanti pada saatnya dengan segala hormat. Pertahanan kearifan lokal. Nah, pola ini program Batang Hati 9 ini dengan berbagai corak ragam termasuk potensi berbeda-beda. Nah, ini harapan aku kepada seluruh yang hadir di sini, termasuk anak-anak yang bakal menjadi begitu di masa yang akan datang. Ini yuk kita sama-sama mempertahankan adat budaya dan kehormatan kita ini. Dan selamat untuk para peraih penghargaan karena telah ikut serta dan menjadi pemenang di dalam kontestasi dari berbagai jurusan tadi. Ada yang seni rupa, ada yang suara, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan perlombaan ini bukan menjadi target untuk menang dan kalah,
tapi target kita adalah mempertahankan kearifan lokal kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.